Persamaan Pak Paul, Pak Rudi, dan Pak Taparagi dengan penganut Kristen progresif adalah mereka sama-sama menganut paham postmodernisme yang diwujudkan dengan hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Mereka sangat menekankan kasih yang diwujudkan dalam keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Mereka juga menganut gerakan ekumenisme yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan di dalam kekristenan termasuk penganut ajaran sesat. Semoga Pak Paul, Pak Rudi, Pak Taparagi, dan para penganut Kristen progresif dapat kembali kepada kekristenannya sejati. Karena Kristen progresif yang merupakan pengembangan dari Kristen liberal merupakan ajaran yang salah. Halo semua, saya mendapatkan kiriman video Henry Supriyadi ini. Di dalamnya ada beberapa istilah yang mungkin baru pernah kita dengar. Ada istilah postmodernisme, Kristen progresif, dan Kristen liberal. Nah, hal pertama yang perlu kita catat adalah baik postmodern, progresif, dan liberal bukan denominasi di dalam kekristenan. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan sebagai filsafat, kerangka berpikir, atau ideologi di dalam masyarakat umum. Postmodern sebenarnya adalah istilah sejarah, sedangkan progresif dan liberal adalah istilah politik. Kerangka berpikir ini mempengaruhi bagaimana kita memandang dan menjalani kehidupan. Salah satu dari aspek kehidupan yang terkena imbas adalah cara kita memandang dan menjalani agama. Oleh karena itu, kita akan membahas istilah-istilah itu secara umum, baru setelah itu kita akan membawa masuk ke dalam ranah agama. Pertama, kita akan membahas postmodernisme. Setelah itu, kita akan membahas progresif dan liberal. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas postmodern dulu. Post artinya setelah, modern artinya baru atau mutakhir. Jadi, seperti yang saya katakan, postmodern sebenarnya adalah istilah sejarah. Untuk mengerti postmodern, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan modern dan apa yang dimaksud dengan pra-modern atau sebelum modern. Di dalam sejarah, yang dimaksud zaman modern dimulai sejak zaman Renaissance pada abad ke-15. Arti dari Renaissance di dalam bahasa Inggris sekarang ini adalah renewance atau pembaruan. Masa sebelum Renaissance biasanya disebut sebagai zaman medieval atau zaman pertengahan. Banyak orang yang berpendapat bahwa titik pemicu pembaruan ini adalah wabah bubonik kedua pada tahun 1346 sampai 1353 yang dikenal dengan sebutan Black Death. Wabah yang terjadi selama 7 tahun ini diperkirakan membunuh separuh penduduk dunia. Hal ini memicu perubahan cara berpikir pada masa sebelum dan setelah Renaissance. Hal terpenting pada masa sebelum Renaissance adalah otoritas. Hal ini seperti ketika kita masih kecil, orang tua kita mempunyai otoritas penuh atas diri kita. Mereka yang menentukan apa yang kita makan, apa yang kita pelajari, dan apa yang harus kita lakukan. Selain itu, ketika kita masih kecil, kita berpikir bahwa orang tua kita pasti benar. Kenapa kita demam? Karena kita nakal nggak nurut kepada orang tua. Nah, masa sebelum modern kurang lebih seperti itu. Kasta sangat penting. Kita nurut aja apa kata pemimpin atau orang yang kastanya lebih tinggi. Mereka bisa berupa raja, nabi, paus, tuan tanah, jenderal, pendeta, guru, bos, atau lainnya. Mereka pasti benar. Pada saat ini, kita masih bisa melihat pola pikir pramodern di Indonesia. Contohnya, ketika COVID, ada yang berkata bahwa COVID adalah tentara Allah untuk mengazab orang-orang kafir. Orang-orang yang punya pola pikir pramodern atau pola pikir orang purba akan menelan mentah-mentah apa kata Ustadz. Tetapi mereka bisa sadar ketika melihat bahwa ternyata orang-orang yang menurut mereka bukan kafir juga mati karena terkena COVID.
Jadi, di pola pikir pramodern, siapa yang berbicara lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Jika orang-orang pramodern sudah percaya bahwa seseorang adalah nabi, maka kentut orang itu pun akan dianggap wahyu dari Tuhan. Nah, wabah bubonik kedua ini membuat semua orang pada waktu itu bertanya, apa yang terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Dan kita harus bagaimana? Seperti biasa, semua pemimpin agama pasti berkata bahwa ini adalah kemarahan Tuhan, karena kita semua berdosa dan kita harus bertobat. Namun, yang terjadi adalah, walaupun sudah bertobat mengikuti petunjuk pemimpin agama, tetap aja wabahnya tidak berhenti. Laju kematian malah semakin kencang. Jadi, pada waktu itu, orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin pemimpin kita salah. Mungkin ada penyebab lain yang lebih masuk akal dan kita bisa mengatasinya. Sehingga mereka mulai mencari penyebab lain yang lebih bisa dibuktikan dan diukur. Dengan pola pikir seperti itu, mereka menemukan bahwa penyebab wabah kematian hitam bukan kemarahan Tuhan, tetapi bakteri yang disebarkan oleh kutu tikus. Setelah mereka tahu bahwa wabah itu disebarkan oleh kutu tikus, akhirnya mereka bisa menghentikan penyebaran kematian hitam dengan karantina, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, pola pikir sains mulai lebih digunakan, dan hasilnya sains berkembang pesat. Apa yang dibicarakan dan apa buktinya menjadi lebih penting daripada siapa yang berbicara. Ini seperti ketika seorang anak mulai sadar bahwa orang tuanya mungkin salah, sehingga anak itu mulai mencari jawaban sendiri. Tentunya ada yang masih mendengarkan orang tua, dan ada yang ekstrim tidak lagi mendengarkan apa kata orang tua sama sekali. Jadi, sederhananya, jawaban dari pertanyaan kenapa ada petir menurut orang yang pramodern adalah karena ada Tuhan. Sedangkan menurut orang yang modern adalah karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa orang-orang pramodern akan berpikir bahwa orang-orang modern adalah orang-orang yang tidak mau menerima jawaban karena Tuhan, sehingga mereka dianggap meniadakan Tuhan atas segala pertanyaan yang timbul, dan dari sini kata ateis menjadi lebih populer. Tetapi yang lebih tepat adalah, kalau kamu tipe orang yang percaya buta apa kata orang, kamu adalah orang pramodern. Kalau kamu berani menganalisa dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, kamu adalah orang modern. Di dalam kekristenan, perubahan dari zaman pramodern menjadi modern adalah lahirnya Protestan. Martin Luther berani menentang otoritas Paus dan mengeluarkan prinsip sola scriptura. Setelah itu, dilanjutkan dengan produksi Alkitab secara massal sehingga semua orang bisa membaca Alkitab sendiri. Sehingga sebuah doktrin lebih bisa diukur dan dinilai berdasarkan alasan dan bukti yang tertulis di dalam Alkitab daripada sekedar menerima aja apa kata pemimpin agama secara buta. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat pasti ada pertentangan antara orang-orang pramodern dengan orang-orang modern. Orang-orang pramodern mungkin menilai orang-orang modern sebagai pembangkang, susah untuk dikasih tahu, tidak beriman, bisa gampang tersesat karena mengambil kesimpulan sendiri. Sedangkan orang-orang modern mungkin menilai orang-orang pramodern sebagai percaya tahayul, tidak mengikuti kemajuan zaman, bodoh, buta, bisa gampang tersesat karena dikerjain oleh oknum. Sampai di sini jelas ya? Nah, postmodern artinya setelah modern. Kapan dimulainya postmodern ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun kurang lebih, peralihan dari modern ke postmodern dimulai sekitar abad ke-19 sejalan dengan dihapuskannya perbudakan dari seluruh dunia, perang dunia, dan teknologi informasi.
Jadi, pada zaman pra-modern, bisa dikatakan hidup kita dikendalikan oleh pihak lain yang lebih berotoritas. Kasta sangat penting. Kalau kamu lahir sebagai budak, kemungkinan besar kamu akan mati sebagai budak. Terima nasib aja. Zaman modern bisa dikatakan zaman perjuangan untuk keluar dari belenggu dan mencapai impian. Pada zaman ini, ada yang sukses mencapai impian dan ada yang gagal. Zaman postmodern bisa dikatakan zaman pertanyaan. Setelah keluar dari belenggu dan mencapai impian, lalu apa? Semua orang yang sukses dan yang gagal mengeluarkan pendapat mereka masing-masing secara bebas. Zaman pra-modern seperti anak kecil di bawah kendali orang tua. Zaman modern seperti orang muda yang berjuang mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Zaman postmodern seperti orang tua yang sudah capek mencoba segala sesuatu untuk mencapai impian. Bisa dikatakan, pola pikir postmodern seperti pola pikir pengkhotbah yang ada di dalam Alkitab. Setelah mencoba segala sesuatu dan mencapai impian, kesimpulannya segala sesuatu adalah kesia-siaan. Jadi, salah satu ciri postmodern adalah skeptis, mempertanyakan segala sesuatu. Bahkan apa yang dianggap sebagai kebenaran di masa lalu juga dipertanyakan. Mereka menyadari ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif adalah perspektif. Kebenaran menurut siapa? Orang yang cantik menurut A belum tentu cantik menurut B. A dan B tidak perlu sepakat untuk berkata bahwa orang itu cantik atau tidak. A dan B juga tidak perlu saling bunuh-bunuhan supaya pendapatnya menjadi kebenaran absolut. Jadi, mereka tidak masalah dengan tidak adanya kebenaran absolut. Di zaman pra-modern, tidak semua orang boleh membaca kitab suci. Di zaman modern, semua orang boleh membaca kitab suci. Di zaman postmodern, semua orang boleh menguji dan mempertanyakan kitab suci. Nah, pola pikir masing-masing zaman ini masih ada sampai sekarang, dan mereka semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka juga punya ketakutan dan kekhawatiran tentang pola pikir zaman yang lain. Orang-orang pra-modern merasa aman dan nyaman karena dituntun oleh orang yang dianggap berotoritas. Mereka merasa takut orang-orang modern menjadi orang-orang sesat karena mengambil kesimpulan sendiri. Dan mereka juga merasa terancam nanti orang-orang tidak akan menghormati otoritas mereka lagi. Orang-orang modern merasa aman dan nyaman karena punya pegangan hidup yang ditentukan oleh keputusan mereka sendiri. Mereka takut orang-orang pra-modern menyalahgunakan otoritas mereka, dan mereka tidak suka orang-orang postmodern yang seperti tidak punya pegangan atau tujuan hidup. Orang-orang postmodern merasa aman dan nyaman dengan kedamaian di dalam keberagaman. Mereka tidak ada masalah dengan ketidakadaan kebenaran absolut. Mereka merasa takut orang-orang modern dan pra-modern menggunakan kekerasan kepada pihak lain yang tidak sependapat. Sampai di sini jelas ya? Nah, terlepas dari kita adalah orang yang pra-modern, modern, atau postmodern, kenyataannya suka atau tidak suka, ketiga macam pemikiran ini koeksis di zaman sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai pihak akan terus mengalir dengan bebas. Segala sesuatu akan diuji dan dipertanyakan. Menurut saya, kalau apa yang kita percaya itu adalah kebenaran, yang benar-benar kebenaran, maka kita tidak perlu takut kebenaran kita itu diuji dan dipertanyakan. Suka atau tidak suka, kenyataannya orang-orang Kristen yang postmodern itu ada. Mereka adalah orang-orang yang terus menguji dan mempertanyakan segala sesuatu tentang kekristenan sampai ke intinya. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk menjadi Kristen. Sedangkan kita tidak menemukan penganut agama tetangga yang postmodern. Mereka mentok sampai modern.
Ketika mereka diuji dengan postmodern, mereka semua murtad. Sehingga mereka harus balik ke pramodern, di mana tidak semua orang boleh membaca kitab suci. Mereka harus balik ke percaya buta tanpa boleh mempertanyakan apa yang dikatakan oleh pemimpin agama. Salah satu manifestasi atau perwujudan perlawanan agama tetangga terhadap postmodernisme adalah undang-undang penistaan agama. Agama mereka tidak boleh dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, mereka marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Mereka merasa sangat tidak suka karena otoritas mereka terancam. Mereka tidak punya cara lain selain balik ke zaman pramodern. Oleh sebab itu, kita melihat gerakan khilafah sangat giat. Mereka mau balik ke zaman dahulu, dan hasilnya adalah Suriah, Afghanistan, dan lainnya. Sedangkan saya melihat bahwa kekristenan tidak seharusnya khawatir dengan skeptis yang dilontarkan oleh postmodernisme. Banyak orang Kristen yang menjadi ateis karena pola pikir postmodern, menurut saya juga tidak perlu dikhawatirkan, karena hidup ini adalah perjalanan. Yesus saja bercerita tentang dua anak yang terhilang, kan? Orang-orang yang pramodern dan orang-orang yang modern juga bisa menjadi ateis atau bisa menjadi sesat. Tetapi ada kalanya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas Kristen progresif dan Kristen liberal. Seperti yang saya katakan, istilah progresif dan liberal adalah istilah politik. Politik yang saya maksud adalah Amerika Serikat, antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Jadi begini, zaman modern menimbulkan sistem ekonomi kapitalisme. Kemudian muncul paham komunisme yang menentang kapitalisme. Di Amerika muncul paham liberalisme yang menentang komunisme. Liberal itu sendiri artinya adalah bebas atau leluasa. Amerika adalah negara yang liberal. Simbolnya adalah patung Liberty. Walaupun demikian, Partai Republik di Amerika cenderung lebih konservatif, sedangkan Partai Demokrat cenderung lebih liberal. Konservatif mempunyai makna tradisional, kolot, dan sederhana. Nah, kebebasan di Amerika mempunyai dampak yang disebabkan oleh industrialisasi, urbanisasi, korupsi, dan lain sebagainya. Sehingga kata liberal menjadi punya konotasi negatif. Dari situlah muncul gagasan atau gerakan yang disebut progresif untuk mereformasi atau memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat liberalisasi. Jadi, apakah sebenarnya hal ini ada hubungannya dengan kekristenan? Terus terang, sebenarnya tidak ada. Hanya saja, sebagian orang konservatif di Amerika kebetulan Kristen. Sebagian orang liberal di Amerika kebetulan Kristen. Mereka saling melabelkan pihak yang lain karena urusan politik. Begitu juga dengan istilah Kristen progresif. Hillary Clinton dari Partai Demokrat menyatakan diri sebagai seorang progresif. Jadi, orang-orang Kristen kelompok Demokrat dicap sebagai Kristen progresif dan dilabelisasi ini itu oleh pihak Kristen lainnya di Amerika. Kalau kita melepas latar belakang politik Amerika dari progresif, apakah Kristen progresif ada artinya? Progresif artinya maju setahap demi setahap. Apa maksudnya Kristen yang maju setahap demi setahap? Kristen progresif tidak punya arti apapun di luar politik Amerika. Kristen liberal masih mungkin lebih punya arti. Kita masih bisa mengatakan bahwa orang Kristen liberal adalah orang-orang Kristen yang bebas. Lawannya, Kristen konservatif artinya adalah orang Kristen tradisional yang kolot. Nah, kalau kita mau cocok-cocokin siapa Kristen liberal dan siapa Kristen konservatif, orang-orang Kristen liberal adalah Protestan. Orang-orang Kristen konservatif adalah Katolik dan Ortodoks. Apakah ada hubungannya antara progresif dan postmodernisme? Sebenarnya nggak ada. Hanya saja, gerakan progresif muncul pada zaman postmodern. Jelas ya?
Nah, sekarang saya mau memberikan respon kepada Bapak Henry Supriyadi. Persamaan Pak Paul, Pak Rudi, dan Pak Taparagi dengan penganut Kristen progresif adalah mereka sama-sama menganut paham postmodernisme yang diwujudkan dengan hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Mereka sangat menekankan kasih yang diwujudkan dalam keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Mereka juga menganut gerakan ekumenisme yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan di dalam kekristenan termasuk penganut ajaran sesat. Semoga Pak Paul, Pak Rudi, Pak Taparagi, dan para penganut Kristen progresif dapat kembali kepada kekristenannya sejati. Karena Kristen progresif yang merupakan pengembangan dari Kristen liberal merupakan ajaran yang salah. Pertama, dia mengatakan bahwa postmodern menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Ini kurang tepat karena ada orang-orang pra-modern dan modern yang juga menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya. Yang lebih tepat adalah orang-orang postmodern mempertanyakan isi Alkitab. Mereka tidak menerima begitu aja apa kata orang. Penjelasan yang tidak sesuai dengan nalar mereka akan mereka tolak. Yang kedua, Bapak Henry Supriyadi mengatakan bahwa mereka sangat menekankan kasih yang diwujudkan dengan keadilan sosial atau social justice, yaitu membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Kita di Indonesia merasakan betapa tidak enaknya diperlakukan secara tidak adil. Kita ingin diperlakukan secara adil. Jika kita ingin diperlakukan secara adil, kenapa kita tidak mau memperlakukan orang lain secara adil juga? Bukankah Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terus terang, saya merasa bahwa saya dinilai terlalu tinggi. Saya tidak merasa bahwa saya sudah cukup melakukan atau cukup mampu untuk membela siapapun yang miskin dan tertindas, serta menentang siapapun yang menindas. Tetapi, saya sangat berterima kasih jika saya disebut sangat menekankan kasih yang diwujudkan dengan keadilan sosial atau social justice. Karena, bagi saya, kamu berkata bahwa saya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dan memang, saya memilih untuk menjadi pengikut Yesus karena ajaran Yesus yang satu ini. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 43-45, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Galatia 3 ayat 28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 11 berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, saya sudah memperlihatkan ayat-ayat dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk melakukan keadilan sosial. Kalau menurut Pak Henry Supriyadi saya sesat atau salah tentang hal ini, silakan buktikan bahwa saya salah. Silakan tunjukkan bahwa Yesus menentang keadilan sosial. Jika Pak Henry Supriyadi bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus tidak mengajarkan kita untuk melakukan keadilan sosial, saya akan segera keluar dari Kristen. Yang ketiga, Pak Henry Supriyadi mengatakan bahwa mereka juga menganut gerakan ekumenisme. Nah, saya tidak tahu Pak Henry Supriyadi ini Kristen aliran yang mana. Tetapi,
Kalau Pak Henry Supriyadi masih berpegang kepada pengakuan iman rasuli, ketahuilah bahwa pengakuan iman rasuli adalah produk dari gerakan ekumenisme yang kita sebut Konsili Ekumenis pertama di Nikea. Jika Kristen aliran Pak Henry Supriyadi tidak berpegang kepada produk gerakan ekumenisme yang disebut pengakuan iman rasuli, ketahuilah bahwa Kristen aliran Bapak itulah yang disebut bidat sesat. Yang keempat, Pak Henry Supriyadi mengatakan yang diwujudkan dengan merangkul semua kalangan dalam kekristenan, termasuk penganut ajaran sesat. Nah, yang ini mungkin saya harus belajar dari Pak Henry Supriyadi. Saya merangkul semua kalangan di dalam kekristenan, termasuk penganut ajaran sesat, karena saya melihat Yesus juga merangkul, makan bareng dengan segala macam orang sesat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemungut cukai, dan pelacur. Yesus bahkan berkata di dalam Matius 15 ayat 24, bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat, bukan kepada domba-domba yang tidak tersesat. Yesus menjelaskan lagi hal ini di dalam Markus 2 ayat 17 dengan berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, silakan Pak Henry Supriyadi buat video jawaban untuk mengajari saya. Apa yang harus dilakukan kepada orang-orang penganut ajaran yang menurut Bapak sesat itu kalau bukan dirangkul? Apakah harus dimusuhin? Apakah harus diajak berkelahi? Apakah harus dihindarin? Apakah harus diasingkan? Apakah harus dibakar? Apakah harus digorok lehernya sambil berteriak Allah Maha Besar? Apapun jawaban Bapak, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengajarkan Bapak untuk melakukan hal itu dan apa dasarnya? Jika menurut Pak Henry Supriyadi, saya hanya menerima sebagian isi Alkitab dan menolak sisanya, silakan tunjukkan bagian Alkitab mana yang saya tolak. Selain itu, coba Bapak buktikan bahwa Bapak sendiri tidak menolak ayat-ayat Alkitab yang saya sebutkan di dalam video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.